Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Ocular Insert Formula Dosis untuk Pengiriman Obat Optalmik Berkelanjutan. Yang dimana di kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri Arvina Umarjati, kemudian Rafifah Eka Pratiwi, Dia Dwi Puspita, dan yang terakhir Halisa Amalia. Latar belakang mata adalah organ yang unik dari sudut pandang anatomi dan fisiologis, mengandung struktur yang sangat bervariasi dengan fungsi fisiologis yang independen. Penyakit mata dapat menyebabkan kesusahan dan kegelisahan pada pasien dengan rasa takut, kehilangan penglihatan, atau bahkan cacat wajah. Pengobatan terapeutik pada sebagian besar masalah mata, pemberian topikal tampaknya merupakan rute yang lebih disukai daripada pemberian sistematis karena alasan yang jelas. Yang pertama, toksisitas sistemik dari banyak obat mata. Yang kedua, onset aksi yang cepat. Dan yang terakhir, dosis yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan rute sistemik. Yang kedua ada sisipan mata. Insersi oftalmik adalah preparat steril, padat atau setengah padat dengan ukuran dan bentuk yang sesuai. Dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam kantong konjungtiva untuk menghasilkan efek okular. Sisipan ini ditempatkan di fornix bawah dan jarang di fornix atas atau di kornea. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Dibandingkan dengan bentuk sediaan mata tradisional, yaitu tetes mata dan salep mata, sisipan okular memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama meningkatkan waktu kontak okular sehubungan dengan pembawa standar sehingga meningkatkan bioavailabilitas. Yang kedua, dosis yang akurat karena seluruh organ tertahan di tempat absorpsi. Yang ketiga, kapasitas untuk menyediakan dalam beberapa kasus tingkat pelepasan obat yang konstan. Selanjutnya ada kerugian. Yang pertama, kerugian utama dari inersi okular terletak pada soliditasnya, yaitu dirasakan oleh pasien sebagai benda asing di mata. Yang kedua, kerontokan yang tidak disengaja sesekali saat tidur atau saat mengucek mata. Yang ketiga, kesulitan dengan penyisipan diri. Selanjutnya ada jenis sisipan okular. Sisipan okular dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, sisipan okular degradable adalah sisipan okular untuk pemberian terus-menerus dari dosis obat yang efektif secara teoretik yang telah ditentukan sebelumnya ke mata selama periode waktu yang lama dan terdiri dari formulasi obat yang disebarkan melalui polimer terpilih yang terkikis di lingkungan mata. Yang kedua, tidak dapat terurai. Pelepasan obat dari sisipan yang tidak larut dalam air mungkin lebih dapat diprediksi dibandingkan dengan sisipan yang dapat larut dalam air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada metode substrat merkuri, yaitu jumlah polimer yang dibutuhkan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dengan bantuan pengaduk magnet untuk membentuk reservoir plasticizer, dan obat dimasukkan ke dalam larutan di atas dalam kondisi pengadukan untuk membentuk larutan homogen. Setelah pencampuran selesai, larutan reservoir obat disimpan semalaman untuk menghilangkan gelembung udara yang terperangkap. Larutan polimer kemudian dituangkan di atas cincin kaca atau substrat merkuri dan ditutup dengan corong terbalik untuk memungkinkan
penguapan yang lambat dan seragam pada suhu sekitar 50 derajat Celcius dalam oven selama 48 jam. Film kering yang diperoleh dihilangkan dengan hati-hati dan dipotong menjadi ukuran yang sesuai menggunakan penggerak baja, tahan karet, steril, atau cetakan bertepi tajam. Kemudian ada evaluasi sisipan mata, yaitu satu, ketebalan film. Jika ketebalan bervariasi dari suatu film ke film lainnya, pelepasan obat dari film yang juga akan bervariasi. Ketebalan film dapat diukur dengan menggunakan dial calipers, micrometer, atau dead weight thickness gauge pada titik yang berbeda dan kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Kedua, keseragaman kandungan obat. Keseragaman kandungan obat ditentukan dengan menguji sisipan, penentuan pH permukaan, yaitu insert ditentukan dengan insersi dibiarkan mengembang selama 5 jam pada lempeng. Kemudian 3, nilai daya tahan lipat. Ketahanan lipat dinyatakan sebagai jumlah lipatan atau beberapa kali insert dilipat di tempat yang sama, baik untuk mematahkan spesimen atau mengembangkan retakan yang terlihat. Presentasi penyerapan, kelembapan tes penyerapan kelembapan presentasi dilakukan untuk memeriksa stabilitas fisik atau integritas sisipan okular. Yaitu kemudian presentasi kehilangan kelembapan. Presentasi kehilangan kelembapan dilakukan untuk memeriksa integrasi film pada kondisi kering, penentuan serapan air dan perilaku pembengkakan atau indeks pembengkakan. Pembengkakan polimer tergantung pada konsentrasi polimer, kekuatan ionik, dan keberadaan air. Keempat, kekuatan mekanik, yaitu sisipan okular dengan kekuatan tarik dari persen perpanjangan yang baik akan menahan robekan karena tekanan yang dihasilkan oleh tindakan mata yang berkedip. Kemudian kelima, ada tes iritasi mata, yaitu pedoman OECD. Untuk tes iritasi mata saat ini merupakan metode yang paling berharga dan andal untuk mengevaluasi bahaya atau keamanan zat yang dimasukkan ke dalam atau di sekitar mata. Keenam, kekuatan mukoadesif atau kekuatan biodesif dihitung dengan mengukur kerja yang diperlukan untuk melepaskan permukaan uni sampel dari selaput lendir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Studi pelepasan obat in vitro. Yang pertama itu model ke kompartemen donor penerima 2 ruang. Studi pelepasan in vitro dilakukan dengan menggunakan model kompartemen donor penerima menggunakan membran semi permeable komersial. Yang kedua, buka aliran melalui alat. Aliran terbuka ini yang terus-menerus sampai batas tertentu, tetapi tindakan berkedip mata yang konstan tidak dicoba untuk disimulasikan. Yang ketiga, sisipan ditempatkan dalam gelas kimia yang berisi buffer fosfat pH 7,4 dalam jumlah tertentu dan disimpan pada suhu 37 kurang lebih 1 derajat Celcius dengan pengadukan terkendali. Pada berbagai interval sampel ditarik dan dianalisis secara spektrofotometri. Studi rilis in vivo. Sisipan disterilkan sebelum studi in vivo. Sisipan mata yang dipilih ditempatkan di cul-de-sac bawah setiap kelinci sementara mata lainnya berfungsi sebagai kontrol. Pada interval periodik sisipan dikeluarkan dengan hati-hati dari dan dianalisis kandungan obat yang tersisa seperti yang disebutkan dalam keseragaman kandungan obat. Sisa obat dikurangi dari kandungan obat awal yang memberikan jumlah obat yang dilepaskan di mata kelinci.
Studi sterilitas. Uji sterilitas dilakukan dengan menggunakan metode inokulasi langsung seperti yang dijelaskan dalam Farmakopedia. Pengujian didasarkan pada prinsip bahwa jika media nutrisi diberikan kepada mikroorganisme dan disimpan dalam kondisi suhu yang menguntungkan, mikroorganisme akan tumbuh dan keberadaannya ditunjukkan dengan kekeruhan media. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.